Tak harus juara. Wow, kata itulah yang kita sematkan untuk statement daripada Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, yang menyatakan bahwasanya Coach Gerard Van den Berg tidak diharuskan untuk juara AFF U23. Wow. Menarik kita bahas. Jadi kita tahu bersama-sama Coach Gerard Van den Berg ini sekarang sedang melatih timnas U23 dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita lolos ke babak final walaupun dengan susah payah. Ya kan? Mengalahkan Thailand, mengalahkan Filipina, mengalahkan Brunei dan imbang lawan Malaysia. Dengan hasil final ini, maka Indonesia sudah mengulangi prestasi sebelumnya, yaitu back to back masuk ke final. Salahnya di musim lalu kita kalah, kan gitu. Yang saat itu dipegang sama Coach Sintayong. Sekarang kita jumpa Vietnam lagi, bedanya main di kandang, ya kan? Dan di sini ada pernyataan kontroversi yang diucapkan oleh Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, yang mengatakan tak mengharuskan jadi Gerard Van den Berg ini jadi juara di Piala AFF U23. Nah, ini sontak membuat reaksi daripada netizen, banyak pro maupun kontra, ya kan? Nah, sebelum membahas pro dan kontra, kita bahas dulu statement daripada Pak Erick Thohir. Jadi menurut Pak Erick, ya kan, proses pembinaan tim nasional itu tidak bisa serta-merta diukur dari hasil satu pertandingan ataupun satu turnamen. Sebenarnya ini nggak salah, guys. Benar. Mana ada cerita kita ngukur pelatih itu atau tim nasional itu dari satu pertandingan atau satu turnamen. Nggak bisa. Karena itu namanya butuh proses. Jadi kita mesti tunggulah proses itu, kan gitu. Ditambah lagi juga dia mengatakan ya kan nggak mungkin aja lah. Jadi juga nilai wajar jika Gerard Van den Berg itu masih belum maksimal. Butuh waktu karena kebetulan memang baru saja menukangi tim nasional Indonesia. Kita lihatlah kemarin baru berapa bulan dia. Masa kita langsung berharap langsung juara? Gitulah yang diutarakan daripada Pak Erick Thohir kepada media terkait peluang timnas Indonesia untuk juara. Nah, di sini Pak Erick juga bilang, Pak Erick juga bilang, Coach Gerard baru main berapa coba? Baru berapa minggu katanya. Kalau kita semua vonis ya, langsung vonis ya, tentu kapan kita membangun strata-strata kepelatihan, gitulah kata Pak Erick, kan gitu. Nah, jadi kan yang di sini yang ditekankan adalah butuh namanya proses, ya kan? Nah, kita tahu sama-sama ada pelatih yang sudah kita tunggu prosesnya dan sudah mulai terlihat hasilnya, tapi langsung di-cut karena dinilai tidak cocok dengan pemain ataupun mungkin karena ada ya insiden lah di balik layar yang kita nggak tahu, kan? Masalah komunikasi lah, atau bahkan kemarin AFF nggak bisa lolos dari grup lah, wah, atau mungkin karena dari pertandingan lawan China lah, wah, pokoknya banyak lah yang mengarah ke situ lah jadinya gara-gara statement ini. Jadi banyak yang membandingkan, wah Pak, zaman coach ini kayak gini, zaman coach ini kayak gini, kok beda? Gitulah yang terjadi, gitulah sekarang yang ribut, kan? Karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di sebelumnya, gitu. Jadi Pak Erick juga bilang ultimatum enggak, kita semua proses, kata gitu kan. Semua ada kontraknya. Baru Coach Sintayong juga 5 tahun, kan, udah kita kontrak, kita tunggu terus kita perpanjang. Nah, di sini jadi titik masalahnya. Coach Sintayong udah dikontrak 5 tahun, main. Mantap, nggak dipecat sampai 5 tahun. Terus baru diperpanjang, kenapa langsung diberhentikan? Kan gitu, seharusnya udah diperpanjang, ya tunggulah sampai habis kontraknya, kan gitu, untuk menghormati kontrak. Dan kebetulan Indonesia juga masih berpeluang lolos, gitu. Nah, statement-statement kayak gini lah yang sebenarnya yang membuat kita itu jadi apa ya, bertanya-tanya. Kita disuruh untuk proses, sedangkan kemarin kita udah bisa ngikuti proses, tapi tiba-tiba dihancurkan harapan proses kita tersebut. Kesabaran proses kita itu dihancurkan dengan diganti dengan pelatih lain. Sorry to say, bukan kita maksudnya nggak suka dengan Gerard Van den Berg. Siapa yang nggak suka? Kita senang nih Gerard Van den Berg
dia diri di pinggir lapangan, dia kasih instruksi dalam 90 menit plus 30 menit extra time sampai suaranya habis. Dia betul-betul berwibawa tegas kepada pemainnya, melarang selebrasi yang tidak perlu. Kayak Jens Serapen kemarin diancam kalau nggak usah main. Nah ini kan menandakan sebenarnya Gerard Van den Berg hampir mirip dengan Coach Sintayong. Jadi kita benci sama Gerard Van den Berg? Enggak, kita nggak benci sama Gerard Van den Berg. Tapi kita kurang suka dengan statement yang bisa kita bilang menyuruh kita untuk bersabar atas proses, tapi sebelumnya kita udah berproses, kita udah sabar dengan proses, tapi dipatahkan seperti itu. Nah, kita tahu juga sebelumnya target yang sering beredar di antara kita itu bahwasanya kita wajib juara kan di U23 AFF ini, karena kebetulan squad kita juga keren, pelatih juga kita keren, ditambah lagi kita main di Indonesia. Kemarin aja kita main di Thailand, kita masuk final dan kalahnya pun cuma penalti. Jadi nggak salah jika memang target kita juara, kan gitu kemarin itu targetnya, juara di Indonesia. Nah, tiba-tiba ini ganti lagi dengan mengatakan tak haruslah juara Gerard Van den Berg di Piala AFF 23. Langsung lah netizen tadi bingung kan, lah mana bener ini, kemarin juara ini enggak gitu ya kan. Sama kayak kemarin Piala AFF waktu masih STY kan, udah nggak apa-apa pemain muda aja kita pakai kan, pas sampai udah nggak lolos langsung dipecat setelah itu. Aduh. Walaupun sebenarnya bukan itu katanya isu alasan pemecatannya, tapi gara-gara komunikasi bahasa dan ruang ganti. Ya apapun itu, kita tetap mendoakanlah kepada Coach Sintayong dan juga PSSI. Gimana pun ceritanya, kita masih tetap sayang dengan Pak Erick Thohir, karena di zaman Pak Erick Thohir juga lah proses naturalisasi itu tergolong cepat ya. Bahkan kalau kita dibandingkan dengan Pak Iwan Bule, Ketua PSSI sebelumnya, proses naturalisasi pemain baru kita ini tergolong sangat-sangat cepat. Dan aku sangat suka dengan melihat kecepatan ini kan gitu. Mungkin ada sebenarnya kita yang nggak suka, yaitu tentang proses tadi. Karena kalau di saat seperti ini ya kita butuh hasil gitu. Karena kita udah proses tapi kemarin dipatahkan. Ya sekarang mau nggak mau ya memang hasil gitu ya kan. Nggak ada cerita, nggak hasil gitu ya kan. Itu juga yang dialami kepada Patrick Kluivert kan. Seluruh supporter mana ada cerita nggak lolos, wajib lolos. Karena kita targetnya ganti STY kemarin, ya pengen lolos Piala Dunia kan gitu. Nah sempat nggak lolos kan sama aja kayak STY kan gitu. Jadi harus cabut. Nah gitulah sekarang yang beredar di sosial media dan juga di pikiran netizen. Nah seperti itu. Tapi terlepas daripada kasus STY dan juga pelatih-pelatih yang terbaru, kita masih tetap mengapresiasi Pak Erick Thohir dan tetap menjunjung tinggi Pak Erick Thohir karena kontribusinya mendatangkan pemain-pemain baru, dan itu sangat-sangat berdampak dengan skuad timnas saat ini yang lebih mentereng. Kebayang nggak Sandy Walsh, Jordi Amat, lama kali sampai berkerak kita nunggunya biar bisa naturalisasi. Zaman Pak Erick tep ada ini cep berapa bulan oke ACC main, ya kan. Nah seperti itu. Jadi di sini ada lagi lebih menarik komen-komen netizen kan. Jadi aku ngambil dari Football Indonesia dengan Timnas Line. Di sini memberitakan tentang Erick Thohir tak mengharuskan Gerard Van den Berg juara di Piala AFF U23. Nah di sini yang seru komennya. Komen pertama nih, Coach Mochi be like, lah gue liganya nggak ada malah disuruh juara pantai. Iya pula kan, liga cewek gak ada, kan? Terus disuruh juara. Memang kalau netizen ada aja ya celah-celahnya gitu ya untuk memantau dan memberikan guyonan-guyonan. Ya walaupun sebenarnya guyonan gitu, tapi agak nusuk gitu ya kan. Baru yang kedua, soalnya dia Belanda katanya. Sumpah. Jadi gara-gara dia Belanda ya punya privilege lebih lah, gitulah mungkin yang dibilang sama netizen ini. Karena Coach Mochi kan nggak Belanda kan, jadi baru juga STY juga nggak Belanda. Oke, jadi bedanya Coach Mochi masih dipakai walaupun nggak pelatih, sedangkan STY nggak dipakai sama sekali, memang disuruh cabut gitu ya kan, memang dipecat. Waduh. Baru di sini yang menarik adalah kok kesannya kita bakal kalah ya sama Vietnam, sampai-sampai nggak optimis juara, atau memang bakal Vietnam yang juara. Sumpah, iya pula, masuk akal kan. Jadi seakan-akan ini menjadi tameng nanti ya jika memang kita nggak juara. Ini ada alasannya, bahwasanya kita memang nggak nargetkan juara.
kepada Gerard Van den Berg. Di satu sisi ini betul juga gitu, dengan bilang apa Pak Erik tahu ya kan nggak juara kita ini, makanya kita dibilang kayak gitu statementnya. Waduh, ada aja komen-komen netizen ya kan. Baru ada lagi yang komen, jangan percaya katanya, ada yang dipecat gara-gara AFF bawa U22. Iya. Jangan percaya, ada yang dipecat gara-gara AFF bawa U22. Kita tahu di bulan Desember kemarin Piala AFF ya kan, dan itu kan levelnya senior tuh. Nah, pemain-pemain kita yang dibawa ya U22 gitu, pemain-pemain muda kayak Erkan Fikri, Kadek Arel, kan Doni Tripamungkas, kan baru juga siapa lagi tuh ya kan. Pokoknya banyak pemain-pemain muda yang bermain di U23 kemarin itu dibawa lah ya kan ke AFF yang senior kemarin itu. Nah, gagal, dipecat. Nah, inilah yang maksud netizen tadi tuh ya kan. Jangan percaya, kata stop legit. Tenang, kita masih percaya sama Pak Erick Thohir, tapi kita masih sulit percaya dengan statement beliau yang mengatakan ya gimana ya, berubah-berubah soalnya. Kemarin katanya kayak gini, sekarang kayak gini gitu kan. Tapi tetap kita dukung Pak Erick Thohirnya, karena cuma dia orang yang paling pas masih di PSSI. Karena kalau yang lain kayak masih belum pas lah. Karena dia memang super power guys. Kalau power itu nggak ada obat. Baru dibilang sini, soalnya bukan STY kata. Iya. Bukan buzzer STY ya, gue nggak dibayar kata. Iya pula. Aduh. Oke lah guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Nanti kalau lanjut komen ya makin ngakak ini. Oke, kalian aja lah nanti nonton kalian scroll lah di IG-nya ini ya. Oke, komen di kolom komentar guys gimana pendapat kalian tentang statement Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwasanya PSSI tidak menargetkan juara kepada Gerard Van den Berg di Piala AFF U23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.